Ketua Dewan Stasi. Ya, selamat sore Romo. Yang sana Ini dari Tagog, Lingkungan Tagog. pendukung stasi. Lingkungan Iya. Saya tuh tertarik dengan ini, dengan perintah Yesus kepada Petrus. Apakah engkau mengasihiku? Lalu setelah menjawab, ya, aku mengasihimu. Kemudian Yesus memberikan perintah kepada yang mengasihinya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi yang namanya pengurus itu harus ingat, inilah perintah Yesus, inilah penugasan dari Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi tugas utama pengurus adalah menggembalakan umat. Ingat itu, tugas utama pengurus adalah menggembalakan umat. Saya mau menyoroti keluarga muda, karena di stasi ini kan berapapun jumlahnya juga ada keluarga muda. Nah, sebagai gembala kita perlu mengetahui keluarga muda. Kalau mencermati keseharian, mengapa keseharian? Karena fokus utama gereja adalah keseharian, lebih dalam dari sekedar soal ketika tugas kur, ketika tugas kebersihan. Yang harus dilihat oleh gembala adalah keseharian, karena keseharian itu menjadi dasar menggereja, tak terkecuali bagi keluarga muda. Nah, kalau mencermati keseharian keluarga muda di sini khususnya ya, persoalan-persoalan apa sih yang mereka hadapi? Ya, yang saya perhatikan kadang dari pihak istri lebih dominan Romo, kayak mungkin bahasa sekarangnya seperti sosialita begitu. Jadi kadang diri gitu. Tapi dominan itu dalam arti apa? Terpengaruh gitu. Lebih nurut sama istri. Mungkin istilahnya suami takut istri atau bagaimana lah, tapi kenyataannya begitu. Jadi para istri lebih dominan, suami takut pada istri. Iya, bahasanya. Dalam hal apa lagi selain itu? Ya, seringkali saya temukan alasan lisan keluar dari mulutnya itu sibuk. Ini dari siapa? Iya, dari Suami, dari istri, dari keduanya? ya, saya kan kebetulan kalau ngobrol tuh sama istri-istri yang lagi kebersihan, saya nanyain, itu yang lainnya mana? Sibuk, katanya begitu. Kalau yang laki-laki kan, kalau tugas gereja, iya, tugas gereja. mereka nggak muncul karena sibuk. Termasuk doa-doa di gereja juga. Mungkin lebih banyak yang sibuknya gitu. Sibuknya itu juga karena mereka sibuk doa bersama di keluarga atau bagaimana? Ya, ada yang ngomong begitu, ada kita doa di rumah. Untuk kemarin aja kan yang novena Roh Kudus, banyak diantaranya yang tidak hadir gitu. Tapi mereka novena sendiri atau tidak? Ngomongnya sih begitu alasan. Apa? Ya, saya doa di rumah gitu, doa novena di rumah. Tapi paling tidak kalimat itu terucap ya? Paling tidak kalimat itu terucap. Ya. Sami-sami. Nah, ini saja. Pertama, istri dominan. Sebenarnya nggak masalah kalau dalam keluarga itu ada yang dominan, nggak masalah. Tapi ada catatannya, asal dominannya itu dalam hal yang baik. Tadi Bapak menyebut dominannya itu juga bisa terjadi karena sosialita. Ya, jadi terpengaruh dengan apa istilahnya?
Ya sekarang kan medsos. Terpengaruh dengan medsos dan seterusnya. Ya nggak apa-apa. Tapi paling tidak yang kita tangkap itu adalah istri dominan dan itu dipengaruhi oleh sosialisasi, Iya. oleh interaksi. Iya. Nah, sekarang yang bagus nggak apa-apa, itu jalannya. Bagaimana dalam keluarga, siapapun yang dominan, dia harus kenceng bersosialisasi, berinteraksi, tetapi dengan Yesus, dengan Bunda Maria, dengan kitab suci. Jadi itu yang penting, kita nggak usah menghapus bahwa dalam keluarga ada yang dominan. Kita nggak usah menghapus bahwa dominannya itu karena interaksi, karena sosialisasi. Nah, kita kan gembala yang baik. Gembalakanlah domba-dombaku. Yang berarti keluarga muda harus disemangati. Nggak usah dicela kalau ada yang dominan. Nggak usah dicela kalau dominannya itu karena interaksi. Nggak usah dicela. Tugas kita adalah memurnikan, mencerahkan. Yuk, dominasi dalam keluarga yang disebabkan karena sosialisasi, karena interaksi. Nah, itu kita cerahkan supaya dominan kita itu karena kita kenceng dalam hal sosialisasi, dalam hal interaksi dengan Tuhan Yesus, dengan Bunda Maria, dengan Roh Kudus, dengan kitab suci. Amin. Loh, kalau kita mencermati para kudus, tak terkecuali Bunda Teresa dari Kalkuta, tak terkecuali Paus Fransiskus almarhum. Itu kan juga karena dalam dirinya ada sesuatu yang dominan. Dan dominannya itu karena kenceng berinteraksi, kenceng bersosialisasi dengan Tuhan Yesus, dengan Bunda Maria, dengan Roh Kudus. Satu. Yang kedua, tadi Bapak menyebut keluarga muda tidak banyak yang ikut novena di gereja. Iya, dan mereka mengucapkan kalimat bagus. Kalimat yang diucapkan bagus karena novena di rumah. Iya. Sebenarnya kalau bicara mengenai novena itu kan yang penting semua melakukan. Tempatnya di mana itu ya disesuaikan. Kalau kita membuka penanggalan liturgi, yang ditulis di sana bukan tempatnya. Orang Katolik harus novena karena semuanya itu butuh Roh Kudus. Itu yang ditulis. Soal tempat ya bisanya. Kalau ada yang bisa di gereja silahkan. Ada yang bisa di rumah silahkan. Saya kan barusan cuti. Saya tempatnya pindah-pindah, Pak. Iya. Setiap hari berdoa 7 karunia Roh Kudus itu, tapi tempatnya berbeda-beda. Dengan siapa? Ya berbeda-beda. Kadang saya sendiri, kadang dengan adik saya, kadang dengan keponakan. Nah, kalimat bahwa saya berdoa di rumah, nah itu bisa digarisbawahi. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, keluarga muda itu perlu didorong, perlu disemangat. Ayo, kalimat yang kita ucapkan berdoa di rumah itu diwujudkan betul-betul. Doa pribadi di rumah harus kenceng. Doa bersama di rumah harus kenceng. Kalau doa bersamanya di gereja itu bisanya sedikit, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai doa bersama di keluarga malah nggak ada. Ingat ya Pak, sekali lagi ya. Mantap, siap. Tugas pengurus adalah gembalakanlah para umat. Menggembalakan para umat itu yang penting. Terima kasih. Sekarang kita misa.